Presiden TV Indonesia adalah sebuah stasiun televisi digital di Indonesia. Kami memiliki komitmen sebagai stasiun televisi pertama yang fokus pada pemberitaan positif dan mengajak para pemirsa di seluruh tanah air untuk bersama-sama membangun karakter bangsa agar lebih optimis dan bekerja keras mewujudkan impian Indonesia. Presiden TV Indonesia muncul sebagai oase di tengah minimnya sarana informasi publik negeri ini yang hanya mengejar keuntungan dan rating siaran. Kami adalah televisi masa depan. Mari bersama mewujudkan impian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Presiden TV, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Dan pemirsa, di segmen kali ini tema kita adalah peran pemuda menyongsong Indonesia 2030. Dan pemirsa, banyak yang bergadang-gadang bahwa Indonesia akan menjadi negara yang besar, kuasa ekonomi sebelum tahun 2030. Dan bagaimana sebenarnya peran dari pemuda-pemuda untuk menyongsong tahun 2030 nanti. Dan kita kaitkan juga bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini, yang kita ketahui bahwa anjloknya rupiah, defisit keuangan, dan bahkan kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi miris sekali. Terkadang ini menjadi sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi di Indonesia. Kita akan membahas dengan ketiga narasumber saya yang sudah ada di studio kali ini, pemirsa. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bung Mirwansyah Putra, yaitu Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Indonesia Raya. Apa kabar? Baik. Sebelumnya diralat ya? Ya. Gerakan Pemuda Daerah. Wah, Pemuda Daerah. Baik. Sekjen aja. Sekjen. Baik. Selanjutnya ada Bung Agung Giantoro. Ini adalah alumni dari IM Presiden. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Bung. Baik ya. Baik, selanjutnya juga ada Ketua KNPI Jakarta Utara. Ini Bung Nur Hasanuddin yang mungkin dikenal adalah dengan Bung Acang. Apa kabar, Bung Acang? Baik. Aduh, selamat datang di Presiden TV. Nah, pemirsa, ini tiga narasumber kita akan membahas bagaimana peran pemuda menyongsong Indonesia 2030. Nah, saya mau ke Bung Agung terlebih dahulu. Nah, sebagai alumni Presiden ya, sudah sangat merasa sebagai presiden saat itu dengan gagasan-gagasannya begitu pemuda. Nah, apa yang Anda lihat dengan kondisi di Indonesia saat ini dari berbagai sektor, ekonomi, politik, budaya maupun apapun? Silakan, Agung. Ya, simpelnya paradoksal. Kalau banyak lembaga kajian dari luar maupun dari dalam negeri memprediksi Indonesia 2030 itu akan menjadi kekuatan, ada yang bilang nomor 7 dunia, nomor 5 dunia. Tetapi itu kan hanya lebih kepada analisa statistik kuantitatif ekonomi, dengan nanti GDP kita katanya 9,3 triliun US dollar, nomor 5 terbesar di dunia setelah Cina dan segala macam. Tetapi kita lihat kondisi saat ini kan justru paradoksal, artinya menggambarkan sesuatu yang kontradiktif, yaitu ternyata pelambatan ekonomi kita dari 6,54% sekarang, kemudian pengangguran yang makin meluas, PHK, kemudian itu yang distimulir oleh nilai tukar rupiah makin anjlok, dan akhirnya ini akan merambat menjadi krisis ekonomi meluas kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah. Nah, paradoksal inilah antara prediksi 2030 kita akan luar biasa dengan saat ini yang sesungguhnya adalah memprihatinkan, tidak hanya dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya. Ini yang apa yang harus kita sikapi dari sisi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Oke. Saya mau ke Bung Hasanuddin, ini sebagai Ketua KNPI Jakarta Utara yang mewadahi beberapa OKP pemuda yang ada di sana begitu. Anda tanggapi bagaimana? Ya memang dekat sekali begitu dengan Jakarta. Kondisi saat ini bagaimana? Saya melihat kalau bicara secara makro ya,
Indonesia bahwa krisis multidimensional yang ada, pintu masuknya ada krisis moral, ini menjadi sebuah fokus kita bagaimana anak-anak muda Jakarta yang mereka menjadi harapan pemimpin masa depan ini sadar bahwa bicara moral hari ini banyak sekali hal-hal yang sering dimunculkan. Yang saya selalu katakan kepada kawan-kawan bahwa kita harus memerangi bad news dengan good news, mengimbangi gitu. Karena memang pertama betapa anak-anak muda Indonesia dianggap anak-anak muda yang hebat dan kuat, maka cara untuk dihancurkannya adalah bagaimana memunculkan bad news yang tujuannya adalah mengikis moral mereka. Nah ini yang harus terus terus menjadi perhatian buat kita agar pertama mengimbangi, kalau saya dan kawan-kawan bagaimana caranya menyadarkan teman-teman untuk ayo kita sadar berorganisasi. Karena dari organisasi itu akan tumbuh kebersamaan. Dari organisasi akan tumbuh persahabatan. Dan dari organisasi, dari kebersamaan dan persahabatan itu nanti akan ada keikhlasan kita saling berbagi dalam segala hal, gitu loh. Berbagi informasi, berbagi pemikiran, gagasan dan sebagainya. Okay. Nah, menyongsong Indonesia 2030 ini harus dari sekarang, udah nggak bisa menunda lagi. Karena kalau dihitung hanya 15 tahun, gitu loh. 1928 jarak antara 1928 dengan 45 itu jaraknya 17 tahun. Kekuatan kebersamaan yang dibangun anak-anak muda tahun 1928 itu mampu menciptakan sebuah momentum yang sangat baik buat negara itu, yaitu terjadinya proklamasi kemerdekaan negara kita. Kemarin saya sempat punya statement berkaitan dengan masalah pilkada 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kemudian ada yang orang-orang tua yang berkomentar, masih lama gitu kan. Saya katakan kepada mereka bahwa bang, kalau bicara anak muda ini udah terlambat bang. Karena saya malu dengan anak-anak muda yang tahun 1928. Merdekanya tahun 45 mereka sudah mempersiapkan diri 17 tahun sebelumnya. Kalau hari ini saya bicara tentang bagaimana membangun Jakarta melalui pilkada tahun 2017, ini saya sudah terlambat. Tapi kenapa abang saya katakan masih lama? Gitu. Di mana dorongan abang kepada kita anak muda yang punya gagasan, punya pemikiran untuk membangun Jakarta lebih baik ke depan. Jadi menurut Anda kondisi saat ini bagaimana? Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, gitu loh. Timbul rasa pesimisme kita bahwa Indonesia akan mampu meraih kegemilangan di tahun 2030 kalau sampai hari ini orang-orang tua yang diberikan amanah memimpin dan mengurus bangsa ini terpikirkan untuk memakan hasil dari apa yang dia tanam. Gitu. Oke, baik. Jadi menurut dua narasumber yang di sebelah Anda, Bung Mirwansyah, bahwa Indonesia sekarang memprihatinkan sekali. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan saat ini pemuda untuk menanggapi segala kejadian-kejadian yang di Indonesia, kondisi ekonomi, sosial, budaya maupun politik? Banyak hal mungkin yang bisa dilakukan oleh pemuda kita ya. Salah satunya bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dalam hal ini misalkan mereka memahami betul tentang kondisi nasional maupun kondisi lokal di wilayah mereka masing-masing. Artinya ada antusiasme pemahaman mereka bahwa dia harus merespon itu, bahwa itu bagian dari permasalahan dia yang dia rasakan saat ini. Kalau seandainya mereka agak lebih cenderung masa bodoh, cuek segala macamnya, khawatir nanti ketika nanti negara mengalami failed state atau negara gagal, mereka tidak siap dengan itu. Artinya proses kaderisasi, proses transisi kekuasaan maupun transisi kepemimpinan itu tidak berjalan di negeri ini. Jadi sangat miris kalau memang itu tidak dilakukan oleh pemuda kita. Ini itu aja kali. Oke, baik. Bung Agung, ini kondisi saat ini memang sudah terjadi krisis begitu ya, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, politik dan lain-lain. Nah, yang harus dilakukan segera oleh pemuda saat ini untuk membantu pemerintah begitu untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi apa menurut Anda? Yang paling darurat tentu adalah ekonomi real, sektor real. Ada 600.000 pemuda setiap tahun rata-rata itu lulusan perguruan tinggi menganggur. Sedangkan 2,5 juta angkatan kerja masuk setiap tahun. Oleh karena itu pemuda nggak bisa hanya untuk mencari kerja, dia harus mendorong dirinya sendiri
untuk mandiri, baik melalui organisasi pemuda atau segala macamnya, untuk berwirausaha. Dan ini sudah ada banyak mitra segala macam seperti KNPI, OKP, atau bahkan pemerintah sendiri lewat Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Satu itu. Kedua adalah tentu memberikan semacam kritisi, koreksi kepada pemerintah jika melakukan penyimbangan. Seperti saat ini mungkin pembangunan lebih ke arah mercusuar ya. Walaupun mungkin ada diperlukan juga infrastruktur segala macam, tetapi di sektor real tadi pembangunan itu sangat-sangat minim. Seperti UKM kita masih sangat tertinggal. Dari 100 juta angkatan kerja yang ada di UKM, itu ternyata pemuda masih kurang untuk melakukan partisipasi di bidang usaha kecil menengah itu. Dan ini harusnya menjadi tumpuan pemerintah untuk membantu UKM yang mungkin mayoritas sebenarnya di situ banyak kaum muda yang berkiprah di UKM usaha kecil menengah. Saya kira poin terpenting jangka pendek itu, selain mengkritisi juga berwirausaha mandiri dalam menggerakkan sektor real. Kemudian mungkin yang ke depan ya harus siap-siap kita ambil alih kepemimpinan, kekuasaan. Kalau tidak siap-siap, itu akan menjadi satu bumerang bagi bangsa ini ke depan. Baik, jadi tema yang kita ambil kali ini adalah tadi bahwa saat ini pemuda itu harus jangan hanya kritik-kritik saja begitu, tapi harus memberikan solusi. Tadi yang ditawarkan oleh Bung Agung adalah berwirausaha. Tapi juga ini ada dua UKP yang memang satu UKP dan juga satu KNPI yang harus membawahi juga wadah masyarakat, terutama pemuda-pemuda. Ini harus juga membantu itu tadi ya kan, berwirausaha dan apa. Nah, kita akan tanya sehabis ini bagaimana program-program yang ada di KNPI dan juga di OKP yang ada di Jakarta. Mesti kita kembali selepas jeda pariwara, tetap di Pemuda Indonesia Bicara. Presiden TV Indonesia adalah sebuah stasiun televisi digital di Indonesia. Kami memiliki komitmen sebagai stasiun televisi pertama yang fokus pada pemberitaan positif dan mengajak para pemirsa di seluruh tanah air untuk bersama-sama membangun karakter bangsa agar lebih optimis dan bekerja keras mewujudkan impian Indonesia. Presiden TV Indonesia muncul sebagai oase di tengah minimnya sarana informasi publik negeri ini yang hanya mengejar keuntungan dan rating siaran. Kami adalah televisi masa depan. Mari bersama mewujudkan impian Indonesia.